dalamnya segala sesuatu. Ekonomi sosial
Yang kedua, implementasi good corporate governance and dalam menghadapi pasar global. Konsep, pengertian, dan tujuan corporate governance. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Community di tahun 1992 dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report dan merupakan titik balik turning point yang sangat menentukan bagi praktek corporate governance di seluruh dunia. Cadbury Community 1992 mengemukakan bahwa corporate governance diartikan sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Corporate governance dapat didefinisikan adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil, dan transparan di antara berbagai pihak yang berkaitan dan memiliki kepentingan dalam perusahaan. Pihak-pihak yang terkait terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur, dan lain-lain. Di sini manfaat penerapan good corporate governance. Yang pertama, penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, dengan penerapan good corporate governance, perusahaan dapat meminimalkan agency costs, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen. Yang keempat, perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Halo? Vicky?
dalam hukum. Yang pertama, kurangnya kejelasan undang-undang yang mengatur tentang tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, peraturan yang berbeda di setiap negara yang menyebabkan kesulitan bagi para pemegang saham untuk pemegang saham untuk memahami landasan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ketidakseimbangan antara komitmen dan kepentingan para pemegang saham yang menyebabkan pengambilan alihan yang tidak adil. Yang keempat, pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham dan hak minoritas. Yang kelima, kurangnya aturan hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan dan pemegang saham. Yang keenam, ketidakpastian hukum tentang sanksi yang akan diterapkan terhadap pelanggaran tata kelola. Next. Kendala budaya, satu adanya ketidakmampuan untuk melakukan perubahan kebudayaan yang kuat dalam menyulitkan perubahan GCG. Mereka yang telah terbiasa dengan pola tertentu dari cara beroperasi dalam organisasi mungkin enggan untuk beradaptasi dan menerima perubahan. 2. Kesulitan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, kebudayaan organisasi yang berbeda dalam menghalangi implementasi prinsip-prinsip GCG. Kebudayaan yang menekankan kepentingan individu dalam organisasi dapat menghalangi keteguhan dan keterbukaan yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Nomor 3, adanya resistensi terhadap perubahan kebudayaan yang kuat dapat menjadi pembatas untuk menerapkan perubahan. Kebudayaan yang sudah ada dalam organisasi dapat menghambat kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang diperlukan untuk mengimplementasikan GCG. Keempat, adanya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Kebudayaan yang kuat dapat menimbulkan perselisihan antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Next. Kendala politik. Satu, kurangnya dukungan politik terhadap implementasi good corporate governance. 2, terbatasnya peraturan yang mengatur implementasi GCG. Nomor 3, terlalu lama dalam proses pembuatan peraturan tentang good corporate governance. Nomor 4, kurangnya dorongan pemerintah untuk meningkatkan implementasi good corporate governance di Indonesia. Nomor 5, terlalu banyak aspek politik yang terlibat dalam proses implementasi good corporate governance. Nomor 6, kurangnya partisipasi pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang mendukung implementasi good corporate governance. Dapat disimpulkan, pasar global saat ini berkembang dengan sangat pesat. Adanya persaingan pasar global yang ketat membantu pertumbuhan perekonomian dunia. Dalam dunia bisnis, bentuk perekonomian yang ada bermacam-macam. Salah satunya adalah bisnis perdagangan saham yang ada di dalam pasar modal. Dengan adanya perdagangan saham di pasar modal akan memudahkan calon investor dan investor untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan go publik. Efektivitas good corporate governance tidak terlepas dari kerangka legal dan ekonomi. Legal and economy suatu negara. Sebagai suatu governance sistem, ia dipengaruhi oleh kerangka legal dan ekonomi tersebut dan pada gilirannya mempengaruhi kerangka tersebut. Tantangan terbesar dan unik bagi perusahaan-perusahaan publik dalam penerapan good corporate governance mungkin bukan lagi kekurangan legal references, melainkan tantangan untuk mengubah kultur perusahaan yang umumnya sudah mengakar melalui kepemimpinan yang lugas, kompeten, dan memiliki integrasi tinggi. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya memohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.